Indonesia lahir sebagai negara merdeka dalam suasana penuh harapan. Namun di balik sorak proklamasi, negeri ini menyimpan kegelisahan yang dalam dan belum terucap. Negara yang baru berdiri ini belum benar-benar siap. Pemerintahan masih rapuh, tentara belum terorganisir sempurna, dan komunikasi antar wilayah berjalan tersendat. Wilayah Indonesia yang luas menyatukan ratusan identitas, budaya, dan kepentingan yang selama ratusan tahun terpisah oleh kolonialisme. Kemerdekaan tidak serta-merta menghapus rasa curiga. Banyak daerah bertanya, apakah kemerdekaan ini benar-benar milik semua atau hanya berpindah tangan ke elit baru? Di tengah ketidakpastian itu, suara-suara perlawanan mulai terdengar dari dalam negeri sendiri, menandai awal ujian terberat bagi Republik Indonesia. Pemberontakan Madiun 1948 menjadi guncangan besar pertama. Ideologi komunis mencoba mengambil alih arah negara yang masih mencari jati diri. Konflik di Madiun bukan sekadar pemberontakan lokal, melainkan pantulan pertarungan ideologi global yang menyeret Indonesia ke pusaran konflik internasional. Pemerintah pusat memilih bertindak tegas. Pemberontakan dipadamkan. Namun luka sosial dan politik yang tertinggal jauh lebih sulit disembuhkan. Tak lama kemudian, api perlawanan menyala di Jawa Barat melalui gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Darul Islam menolak konsep negara sekuler dan menginginkan negara Islam, menantang legitimasi Republik Indonesia secara terbuka. Namun perlawanan ini tidak lahir dari ideologi semata. Ia tumbuh dari kekecewaan mendalam para pejuang yang merasa dikhianati setelah perang usai. Konflik Darul Islam berlangsung bertahun-tahun, menjadikan desa, hutan, dan gunung sebagai medan perang yang sunyi namun mematikan. Rakyat sipil terjebak di tengah. Mereka dipaksa memilih antara negara dan pemberontak, seringkali tanpa benar-benar memahami konflik yang terjadi. Gerakan Darul Islam tidak berhenti di Jawa Barat. Api yang sama menjalar ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan wilayah lain di Indonesia. Aceh, daerah yang berjasa besar dalam revolusi, merasa pengorbanannya diabaikan oleh pemerintah pusat yang semakin sentralistik. Janji otonomi dan penghormatan terhadap nilai lokal tak kunjung terwujud, mendorong sebagian masyarakat Aceh mengangkat senjata. Di Sulawesi, kekecewaan terhadap struktur militer dan pembagian kekuasaan melahirkan ketegangan yang berubah menjadi pemberontakan. Permesta muncul sebagai simbol perlawanan daerah terhadap ketimpangan ekonomi dan politik yang dirasakan semakin tajam. Permesta tidak menuntut kemisahan, melainkan keadilan. Namun tuntutan itu dijawab dengan operasi militer yang keras. Tak lama berselang, PRRI meletus di Sumatera. Daerah yang kaya sumber daya merasa hasil buminya dihisap tanpa pembangunan yang sepadan. PRRI dan Permesta membuka jurang yang nyata antara Jakarta dan daerah, antara pusat kekuasaan dan pinggiran republik. Ironisnya, hampir semua pemberontakan ini mengklaim berjuang demi Indonesia, bukan untuk menghancurkannya. Mereka menginginkan Indonesia versi mereka sendiri, Indonesia yang lebih adil menurut pengalaman dan luka masing-masing. Republik berada di persimpangan berbahaya. Terlalu lunak berarti kehilangan kendali. Terlalu keras berarti melukai rakyatnya sendiri. Pemerintah memilih jalur militer sebagai jalan tercepat menjaga keutuhan negara. Operasi besar-besaran digelar. Darat, laut, dan udara menjadi saksi bagaimana sesama anak bangsa saling berhadapan dengan senjata. Secara militer, negara menang. Pemberontakan berhasil dipadamkan, satu persatu. Namun kemenangan itu dibayar mahal oleh ribuan nyawa, desa yang hancur, dan trauma yang diwariskan lintas generasi. Persatuan Indonesia tidak lahir secara alami. Ia ditempa oleh konflik, dipaksa oleh keadaan, dan dijaga dengan pengorbanan besar. Narasi resmi negara sering menyederhanakan semua perlawanan sebagai pengkhianatan terhadap Republik. Padahal, di balik senjata dan operasi militer, terdapat cerita panjang tentang ketidakadilan dan kekecewaan yang jarang didengar. Awal NKRI adalah masa negosiasi brutal antara idealisme kemerdekaan dan realitas membangun negara yang majemuk. Sentralisasi kekuasaan memang menciptakan stabilitas jangka pendek, namun meninggalkan luka emosional di banyak daerah. Indonesia nyaris pecah bukan karena terlalu banyak perbedaan, tetapi karena gagal mengelola perbedaan itu dengan bijaksana. Jika satu saja pemberontakan berhasil, peta Indonesia hari ini mungkin tidak akan pernah kita kenal. Namun sejarah memilih jalan lain. Republik bertahan, meski dengan bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Warisan konflik awal NKRI masih terasa dalam hubungan pusat dan daerah hingga hari ini. Indonesia berdiri kokoh karena pernah hampir runtuh, dan belajar dari ambang kehancuran itu. Persatuan sejati bukan hasil paksaan senjata, melainkan kepercayaan yang tumbuh dari rasa keadilan. Jika kamu ingin Indonesia tetap utuh di masa depan, maka memahami luka masa lalu adalah langkah pertama. Subscribe, like, dan bagikan narasi negeri agar sejarah tidak kembali dilupakan.